semua tahu uang kami dari mulai berapa kami uang nyetor dari awal Maret, barang kami baru akhir Maret kami sistem setor uang kami setor. Barang hilalnya juga lama. Jadi barang kami, uang kami udah kami setor, baru kalian ngejahit baju kami ya. Biar semua orang tahu, nggak ada agen lain seperti ini, nggak ada distributor seperti ini. Kak, maksud kakak ini apa ya kak? Kakak itu kan udah sampai di kakak itu udah mau sebulan kayaknya. Kenapa baru dikabari sekarang sama Nur, komplainnya tuh sekarang sama Nurul? Kakak tuh bisa dituntut, bisa kita tuntut loh kak, tuntut balik. Karena kakak baru kirimin videonya sekarang. Kenapa pas sampai itu nggak ada? Kenapa nggak pertama unboxing? Itu yang kakak kirimin ke kita. Kayak gini Cici pun marah sama kakak jadinya. Jadi jahat kak untuk hal ini, ya kak. Kalau kayak gitu yang kakak kirim ke video ke Nurul itu kesalahan Nurul tapi kesalahan kakak. Jadi kalau kakak kenapa itu komplain ke kita itu sudah terlalu lama. Jadi nggak usah main-main sama kita kak. Masa jahat pokoknya ya. Maaf untuk kali ini Cici udah nggak bisa ini ya, udah nggak bisa bantu lagi dan Cici nggak mau malu karena nama kakak tuh agen Cici. Assalamualaikum, perkenalkan saya salah satu mantan agen dari ular itu. Saya juga mantan reseller dari SS Skin untuk cushion dan serum yang periode pertama tahun 2022. Pertama-tama saya akan ceritanya step by step karena terlalu panjang. Saya akan cerita singkat aja. Saya pertama kali beli barang itu melalui live. Nah, kebetulan jumlah live-nya itu saya 4 atau 5 kali saya belanja dengan total hampir 96 juta untuk 4 atau 5 kali live. Nah, habis dari itu barangnya ini saya kirim pakai via kapal. Kebetulan kapalnya itu pengiriman ke tempat daerah saya itu memakan waktu 3 minggu karena cukup lama, makanya saya waktu itu lama komplain karena saya tidak memakai jalur cepat. Karena barangnya terlalu banyak, jadi saya pakai via kapal. Ya, saya menjawab pertanyaan yang hasil saya chattingan itu. Kenapa baru komplain? Karena baru nyampe barangnya. Nah, karena saya belanja banyak, saya juga diajak masuk grup agen. Saya masuk grup agen, di situ saya harus menyetorkan uang minimal 10 juta untuk ke adminnya bernama si Cici. Sebelumnya saya belanja live di Nurul. Nah, saya singkat cerita, saya belanja live itu hampir 96 juta itu bukan berdasarkan saya komplain, berdasarkan barang nggak cocok dengan bahan aja. Jadi saya komplain itu bukan karena bahan aja, tapi karena si Nurul markup jumlah total. Nah, ketahuannya jumlah total itu di belanja live terakhir, karena di live terakhir itu saya belanjanya dikit. Kok ini jumlah totalnya banyak? Setelah dihitung-hitung hanya 14 juta dan si Nurul bilang itu semuanya 18 juta. Di situ saya sudah kerugian. Dan belanja live sebelumnya juga itu nominalnya cukup besar, ada 30 juta, ada yang 20 lebih juta. Jadi itu pun saya sudah keteledoran ya, karena saya tidak detail dalam menjumlah total karena prinsipnya saya sudah terlalu percaya banget dengan mereka. Kedua, mereka juga mengirim barang yang tidak sesuai yang saya minta. Saya minta barang A, dikirim barang B, dan juga jumlah saya minta 4, dikirimnya 10. Makanya jumlah totalan saya membengkak. Nah, kira-kira apakah itu termasuk zolim atau tidak? Itu bisa nggak kita protes hal-hal yang seperti itu? Jadi waktu barang datang 3 minggu setelah itu saya protes, kenapa barang ini yang datang, kenapa saya pesan ini 5 kok datangnya 10, kenapa saya pesan ini barangnya totalan pun salah jumlahnya. Itu kan terlalu, karena mereka juga sistemnya manual, jadi bentuk keteledorannya itu sangat besar sekali. Belum pengirimannya dari mereka juga lama packingnya, ditambah juga saya pakai itu, makanya saya lama
unboxing. Kenapa saya tidak pakai unboxing? Itu kan tidak sekalian barang itu kan tidak sekalian datang. Jadi saya barang itu saya kumpulkan dulu baru saya buka. Jadi bukan sistem pesawat ya yang 2-3 hari saya baru komplain, enggak. Itu pertama kali ya saya harus jelaskan. Di situ saya komplain, saya tidak ditanggapi oleh pihak Nurul. Dia banyakkan diam, dia tidak mau melayani saya karena saya pindah admin. Karena saya masuk agen, saya pindah admin karena saya menganggap dia teledor. Nah, di pihaknya admin ini saya pesen, karena kan saya udah transfer melebihi uang 10 juta waktu itu ya. Itu saya bisa buktikan dari transfer saya, nanti dicek rekening koran. Nah, itu si cicit, saya pesen model A barang lelang, dikirim barang B. Saya pesen barang B, dikirim barang C. Wajar dong, saya tidak mau menerima barang yang tidak sesuai pesanan saya. Jadi saya komplain, akhirnya uang itu direfund dia juga sebagian. Dan akhirnya karena barang itu datang, saya protes lah ke timnya mereka. Terus saya juga komen di IG-nya mereka, dan di situ mereka marah karena saya kan pendatang nih. Saya jadi bentuk respon saya harus komplain gitu kan. Ternyata di grup itu tidak boleh kita protes, tidak boleh kita komplain, tidak boleh kita bertanya. Karena saya baru ya saya komplain aja di grup itu. Ternyata tidak boleh. Dan saya mendapat perlakuan yang tidak mengenakan. Saya dibully, dicaci sama agen-agen lain gitu kan. Nah, habis dari itu saya juga dikeluarkan secara sepihak, tanpa pemberitahuan, tanpa teguran. Jadi gimana sih perasaan kita? Kita udah hampir uang 100 lebih lah ya sama agen itu, karena live aja saya belanjanya hampir 96 juta, dan mereka juga tidak mengakui saya belanja segitu. Kamu belanjanya paling banyak kata mereka, padahal kamu tuh 50 juta juga nggak nyampe. Nah, saya kan nggak bisa mengarang-ngarang kan, silakan dicek rekening koran kalau saya ngarang-ngarang cerita kan. Saya bilang saya memang segitu belanjanya karena memang saya transfer sudah melebihi jumlah itu. Untuk apa saya ngada-ngada? Karena kalau saya ngada-ngada itu kan cek rekening koran nggak bisa dibohong, masuk ke rekening Anda gitu kan. Nah, akhirnya mereka mengeluarkan saya, dan admin C juga mengeluarkan saya karena saya tidak mau dikasih barang yang asal-asalan sama mereka. Nah, dikeluarkan karena saya waktu itu udah nggak ada titik apalah, berkomunikasi sama mereka juga nggak bisa. Jadi saya DM lah pihak suaminya, pihak keluarganya, dan di sekian banyak saya chat sama mereka yang menanggapi suaminya. Di situ suaminya malah mempertawakan saya dengan voice note di Instagram, di DM. Kata dia, siapa suruh saya beli? Jadi hati saya juga hancur lah. Saya ini mau ngadu ke siapa lagi? Suaminya juga respon begini. Karena mungkin suaminya ngadu sama istrinya, nggak lamanya istri kirim voice note, ini kamu ya, agen dari daerah ini ya, namanya ini ya. Nah, jadi mereka tahu intinya itu saya, walaupun saya pakai waktu itu akun yang bukan nama saya. Akhirnya tidak lama kemudian saya dimasukkanlah ke dalam grup lagi, dimasukkan di dalam grup lagi. Nanti itu akan saya next cerita ke periode 2. Jadi intinya di dalam grup itu kita tidak boleh protes, kita tidak boleh bertanya, kita tidak boleh menanyakan apapun. Apakah begitu cara berdagang kita? Nanya ukuran tidak boleh, nanya warna baju tidak boleh. Karena ada pengalaman salah satu agen hanya bertanya warna baju dan bertanya soal ukuran, dimarahin, dicaci maki. Saya ada barang buktinya. Mereka menghinanya karena mereka juga pakai lewat video waktu itu ya. Di situ pun kita sistemnya PO tanpa tahu harga barang. Jadi kita sudah bayar DP, tapi kita nggak tahu harganya. Nanti barang datang baru tahu harganya. Omongan saya
ini tidak mengada-ngada, silakan tanya kepada agen-agen yang masih aktif. Sistem mereka itu bagaimana, prosesnya gimana, apakah termasuk golongan zolim atau tidak. Saya tidak tahu agen-agen yang lain menganggap itu zolim atau tidak, tapi silahkan mengkonfirmasikan pernyataan saya apakah benar. Kalian barang PO kebanyakan kalian tidak tahu harga, tapi kalian sudah DP, dan DP 1 juta yang terbaru ini saya tahu ya, tanpa tahu harga. Jadi untuk saya sebagai seorang pembisnis, saya tidak bisa memasuki lingkungan yang seperti itu. Tidak boleh bertanya, tidak boleh menanyakan, tidak boleh protes, dan tidak boleh menanya barang. Gimana kita mau menjual barang kalau kita tidak tahu ukurannya, warnanya, dan harganya? Gimana kita mengasih tahu? Di situ kan kami bukan sebagai customer, tapi kami sebagai pengusaha juga untuk dijualkan lagi barangnya itu. Nanti next periode 2 saya akan ceritakan kembali. Terima kasih.